Katanya Mas Gibran itu dikeluarkan dari grup WA. Coba kita lihat. Dia akan disingkirkan sejak awal. Gibran disingkirkan sejak awal. Dia tidak diajak dalam rapat-rapat. Dia mungkin sudah dikeluarkan dari grup WA. Raimu gitu ya. Mendingan lo ke dokter gigi dulu sana. Periksa tuh akar gigimu itu loh sampai sini-sini. Kabarnya Mas Gibran dikeluarkan dari grup WA. Apakah itu benar? Nggak apa-apa kok Mas. Walaupun jenengan dikeluarkan dari grup WA atau grup manapun atau dikeluarkan dari ranahnya mereka, jenengan tetap ada di hati kami kok Mas. Jenengan tetap ada di hati kami, hati rakyat Indonesia. Ya sekarang, dia juga kan mendesak segera mengesahkan RUU perampasan aset kepada DPR. Wapres mana yang berani ngomong kayak gini? Ya mereka kan pada takut kan. Makanya bagaimana caranya untuk menjegal anak muda ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang isu yang akhir-akhir ini santer ya dan berkembang di media sosial ya. Apalagi ya setelah ada konten kreator gemuk ya, yang kalau ngomong itu nggak pakai titik dan koma, itu menyebut bahwa Gibran dikeluarkan dari grup WA pejabat elit negeri ini. Informasi yang bikin ngakak ya. Kalaupun itu benar ya, nggak masalah Bran ya, Gibran nggak masalah karena Gibran tetap wakil presiden Republik Indonesia ini ya, wakil presiden yang sah. Dan tentu saja netizen dan rakyat Indonesia paham gitu loh, kenapa itu sampai terjadi ya, jika memang itu benar ya Gibran dikeluarkan dari grup mereka. Ya karena apa Bang? Ya karena Gibran adalah satu-satunya pejabat di negeri ini yang hingga kini ngotot mendesak agar UU perampasan aset koruptor disahkan. Tentu saja itu sangat membahayakan bagi para koruptor di negeri ini. Itulah ya kan. Itulah juga yang akhirnya menyebabkan Gibran itu hendak dijegal gitu loh ya, agar tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2029 mendatang dengan cara mengubah aturan di MK. Ya coba aja ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kabarnya Mas Gibran dikeluarkan dari grup WA. Apakah itu benar? Nggak apa-apa kok Mas. Walaupun jenengan dikeluarkan dari grup WA atau grup manapun atau dikeluarkan dari ranahnya mereka, jenengan tetap ada di hati kami kok Mas. Jenengan tetap ada di hati kami, hati rakyat Indonesia. Karena apa? Karena jenengan, Mas Gibran, adalah terahnya Bapak Joko Widodo. Sah. Dan kami melihat di dalam diri Mas Gibran adalah ada bakat yang sangatlah luar biasa untuk memimpin negeri ini ke depannya. Dan siapapun yang ingin menyingkirkan Mas Gibran dari ranah Indonesia, kalian harus berhadapan dengan kami, rakyat Indonesia. Nah, kalian harus berhadapan dengan kami, rakyat Indonesia. Ini menarik sekali teman-teman ya, pesannya Mbak barusan ya. Nama akunnya saya lupa ya, karena sering ganti-ganti nama akun ini. Ya ini adalah Ternak Mulyono yang berasal dari Blitar, Jawa Timur, yang saat ini stay di Taiwan kalau tidak salah ya. Iya, pesannya kepada Mas Gibran apa? Jangan khawatir. Kalaupun Anda dikeluarkan dari grup mereka, kalian tetap ada di hati rakyat Indonesia. Iyalah, mantap. Lanjut. Katanya Mas Gibran itu dikeluarkan dari grup WA. Coba kita lihat. Terima kasih.
Dia akan disingkirkan sejak awal. Gibran disingkirkan sejak awal. Dia tidak diajak dalam rapat-rapat. Dia mungkin sudah dikeluarkan dari grup WA. Bukan secara harfiah seperti itu, tetapi diskusi-diskusi besar, obrolan-obrolan besar. Kita tidak lagi melihat Gibran ada di sana. Raimu gitu ya. Mendingan lo ke dokter gigi dulu sana. Periksa tuh akar gigimu itu loh, sampai sini-sini. Atau kamu habis minum kopi, kok ampasnya nggak hilang-hilang tuh. Ketoknya raimu ki rai-rai wong muslim, tapi hatimu bosok ya. Raimu muslim, tapi hatimu bosok. Mungkin lo pikir Mas Gibran itu dikeluarin dari grup WA Capres dan Cawapres. Soalnya kenapa? Mas Gibran yang masih muda bisa mengalahkan profesor, bisa mengalahkan yang katanya orang cerdas itu, orang yang ijazahnya asli itu, orang yang pengen bikin perubahan itu. Faktanya apa? Ini, Mas Gibran itu tidak dikeluarkan dari grup WA. Nah, kalau lo pikir Mas Gibran itu dikeluarkan dari grup WA pemerintahan karena lo nggak pernah melihat Mas Gibran ikut rapat, nah itu berarti utekmu sendiri sing bosok. Mas Gibran kan setiap hari kan kerja tuh, mendatangi kota-kota di sana, ketemu warga langsung, keluhannya apa. Nah, nanti dari situ dicarikan solusi buat masyarakat Indonesia. Kalau masalah rapat-rapat itu Mas Gibran nggak diundang, ya mungkin mereka takut aja nanti kalau ketahuan korupsinya. Nah, jangan-jangan lo ini sing soal ini juga korupsi lo. Ndelok. Bukan korupsi. Dia belum punya jabatan apa-apa. Cuma dia dalam rangka pansos ya, panjat sosial. Loh, udah terkenal itu Bang. Loh ya, terkenal di media sosial kan. Karena suka bikin konten-konten yang menyerang si ini, menyerang si itu, ya kan. Padahal sebetulnya materi-materi yang dia gunakan itu bukan materi yang luar biasa. Semua orang tahu dan kadang tidak jarang dia itu melakukan kesalahan. Cuma kelebihannya satu, dia itu kalau membacot nggak pakai titik dan koma ya, makanya dia terkenal saat ini. Dan tujuan ke depan, kalau cuma terkenal aja, capek terus bikin konten setiap hari, maka perlulah panjat sosial untuk mendapatkan jabatan. Hai, aduh. Lanjut. Ya ini alasan kenapa Gibran banyak tidak disukai oleh musuh-musuh politiknya. Karena dia sudah berada di jalan yang benar. Emang dari dulu ada wapres yang sesat Gibran? Nggak ada. Wapres itu nggak ada yang kelihatan. Kecuali Gibran ya. Ya sekarang, dia juga kan mendesak segera mengesahkan RUU perampasan aset kepada DPR. Wapres mana yang berani ngomong kayak gini? Ya mereka kan pada takut kan. Makanya bagaimana caranya untuk menjegal anak muda ini? Ini anak muda yang benar-benar punya jiwa kepemimpinan sih untuk memajukan negara ini. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut saya sebetulnya kalau memang benar Gibran itu dikeluarkan dari grup WA-nya pejabat elit ya, presiden dan lain sebagainya dan lingkarannya, yaitu karena Gibran ini mungkin dianggap sangat berbahaya lah bagi kelangsungan hidup para koruptor di negara ini. Karena sampai detik ini ya baru Gibran ini aja gitu loh yang mendesak, mendukung ya, ngotot agar rancangan undang-undang perampasan aset koruptor itu disahkan. Coba bayangin, ketar-ketir nggak itu para koruptor? Bukan hanya ketar-ketir, bisa setruk massal itu. Lanjut. Bagai buah si malakama, Sofan Sofiaan bercerita kepada Andi mengenai posisinya sebagai anggota DPR saat itu. Nah, satu hari aku ngobrol sama Sofian. Aku lupa posisinya di mana, tapi di DPR kami ketemu, terus dia bilang aku nggak tahan apa, Mas Sofian.
nggak tahan aku harus mengundurkan diri dari keanggotaanku di DPR. Apa yang terjadi? Hati nuraniku nggak bisa terima. Setiap hari aku melihat orang-orang menerima uang-uang yang menurut dia haram. Aku tidak mau terima, aku dikucilkan. Aku tidak mau terima ditertawakan. Batinku berontak. Dia dulu waktu itu partainya PDIP, ya teman-teman. Ini bintang film ya, aktor Sofyan Sofyan itu dulu filmnya yang paling legend itu Perkawinan. Nah di situ mungkin kalau nggak salah dia ketemu Widiawati dan akhirnya mereka pacaran dan menikah. Dulu sutradaranya Wim Umboh. Siapa dulu ya sutradara yang terkenal? Wim Umboh. Iya, Wim Umboh ya. Kalau teman-teman ingat tolong diingetin aku ya, aku lupa. Nah, poinnya begini teman-teman, ada orang-orang yang memang tetap mau bertahan, tapi orang-orang itu akan dikucilkan oleh lingkungannya. Nggak tahan, banyak orang yang nggak tahan ketika dia dikucilkan, atau karena daripada dia dikucilkan, dia menjadi bagian dari kerusakan yang terjadi, ya moral ini terutama. Nah ya. Walaupun ini adalah sebuah kabar yang sudah lama sekali karena yang disebut oleh Kik Endi tadi saat ini sudah almarhum ya, dan almarhumnya sudah lama, awal tahun 2000-an dulu ketika Pawai Moge kemudian mengalami kecelakaan. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran di situ yang menurut saya sampai saat ini masih relate gitu loh. Bahwa ya begitulah ya kan, anggota dewan kita macam kayak gitu. Apalagi yang berasal dari Partai Kebo, ya kan? Iya, lanjut. Kapan demo tuh Gibran Bang? Silakan. Porsi kamu beda tuh. Mantap ya. Duta ya, duta. Kapan demo itu? Balasnya cepat-cepat aja karena banyak pertanyaan nih. Oh ya, ayo kita bareng-bareng. Nggak usah banyak bacot, udah langsung aja demo kalau benar-benar kalian berani. Biar nanti kami hitung kira-kira berapa ribu, ya kan, berapa ratus ribu pesertanya. Atau jangan-jangan cuma seupil, maksimal 30 biji. Aduh, males lah komentarin orang-orang macam kayak gini ya. Lanjut. Betul. Kalau cuma hanya partai PDIP aja kalah buktinya Ganjar. Betul. Jadi Jokowi itu bisa jadi ke atas itu karena permintaan semua mau nggak mau mendukung dia dari partai manapun. Begitulah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kribo barusan ya, mohon maaf saya tidak mau memanggil Habib ya, karena Habib ini di Indonesia ini dalam tanda kutip sering sekali disalahgunakan, maka saya lebih baik menggunakan istilah lain ya toh, tanpa mengurangi hormat saya kepada yang bersangkutan, karena tidak semua orang yang bergelar Habib itu macam kayak yang lain-lain itu perilakunya. Ada juga yang baik ya toh, teman saya juga baik bergelar Habib gitu. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Kribo barusan menurut saya masuk akal deh ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.